Di India, ada jutaan orang yang sejak lahir pernah dianggap berada di posisi paling bawah dalam masyarakat. Selama berabad-abad, mereka mengalami pembatasan yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, hingga hubungan sosial. Kelompok ini dikenal sebagai Dalit, atau yang dahulu sering disebut sebagai kaum tak tersentuh. Meskipun India telah melarang diskriminasi berdasarkan kasta sejak lebih dari 70 tahun lalu, jejak sistem tersebut belum sepenuhnya hilang. Di sebagian wilayah, identitas kasta masih dapat mempengaruhi kesempatan hidup seseorang. Namun, di sisi lain, semakin banyak anggota komunitas Dalit yang berhasil menjadi hakim, ilmuwan, pengusaha, hingga pejabat tinggi negara. Lalu bagaimana sebenarnya kehidupan kasta terendah di India? Mengapa sistem ini bisa bertahan selama ribuan tahun? Dan apakah masyarakat India saat ini benar-benar telah meninggalkannya? Sebelum kita bahas lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa klik like agar kami bisa terus menghadirkan dokumenter menarik tentang sejarah, budaya, dan berbagai fenomena unik dari seluruh dunia. Sekarang, mari kita telusuri bagaimana kehidupan kasta terendah di India dari masa lalu hingga saat ini. Untuk memahami kehidupan kasta terendah, kita harus kembali ribuan tahun ke belakang. Dalam tradisi Hindu kuno dikenal pembagian masyarakat ke dalam 4 kelompok utama atau varna. Kelompok pertama adalah para pendeta atau Brahmana. Kelompok kedua adalah ksatria yang terdiri dari penguasa dan prajurit. Kelompok ketiga adalah Waisya yang berperan sebagai pedagang dan peternak. Sedangkan kelompok keempat adalah Sudra yang umumnya bekerja sebagai buruh dan pelayan. Namun di luar 4 kelompok tersebut, terdapat masyarakat yang selama berabad-abad tidak dimasukkan ke dalam sistem varna. Mereka ditempatkan di posisi paling bawah dalam struktur sosial dan sering diberi pekerjaan yang dianggap najis atau tidak suci. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Dalit. Seiring berjalannya waktu, sistem kasta berkembang menjadi ribuan kelompok sosial yang disebut jati. Sehingga kehidupan masyarakat India menjadi jauh lebih kompleks daripada pembagian 4 kasta yang sering digambarkan dalam buku-buku. Kenapa Dalit disebut tidak tersentuh? Istilah tidak tersentuh muncul karena adanya kepercayaan lama mengenai kemurnian dan kenajisan. Pada masa lalu, sebagian masyarakat percaya bahwa menyentuh orang dari kasta tertentu dapat menyebabkan seorang menjadi tidak suci secara ritual. Akibatnya, banyak Dalit mengalami pembatasan yang sangat berat. Di sejumlah daerah, mereka pernah dilarang memasuki kuil tertentu. Mereka tidak diperbolehkan mengambil air dari sumur yang sama. Anak-anak mereka sering kesulitan memperoleh pendidikan. Bahkan ada masa ketika mereka harus tinggal di bagian desa yang terpisah dari kelompok masyarakat lainnya. Tidak semua wilayah India menerapkan aturan seperti ini dengan tingkat yang sama, tetapi praktik diskriminasi tersebut memang pernah terjadi di banyak tempat selama berabad-abad. Karena posisi sosial mereka, banyak Dalit dahulu hanya diberi pekerjaan yang tidak diinginkan oleh kelompok lain. Mereka membersihkan saluran pembuangan, mengangkut sampah, mengurus bangkai hewan, membersihkan toilet secara manual, mengolah kulit hewan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan hanya berat secara fisik, tetapi juga membuat mereka semakin distigma oleh masyarakat. Salah satu praktik yang paling mendapat perhatian adalah manual scavenging, yaitu membersihkan limbah manusia secara manual tanpa perlindungan yang memadai. Praktik ini telah dilarang oleh pemerintah India, namun laporan dari berbagai organisasi menunjukkan bahwa kasusnya masih ditemukan di sejumlah wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa mengubah hukum seringkali lebih mudah daripada mengubah kebiasaan sosial yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Bagi banyak keluarga Dalit, tantangan bukan hanya soal pekerjaan,
mereka juga menghadapi kesenjangan dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Di beberapa desa, hubungan antar kelompok masih dipengaruhi identitas kasta. Hal ini dapat mempengaruhi peluang kerja, akses terhadap lahan, bahkan hubungan sosial. Namun, penting dipahami bahwa India modern bukanlah satu gambaran yang seragam. Di kota-kota besar seperti Mumbai, Bengaluru, Delhi, atau Hyderabad, banyak masyarakat hidup dan bekerja bersama tanpa terlalu memperhatikan kasta. Generasi muda di kawasan urban juga cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya. Artinya, pengalaman setiap orang bisa sangat berbeda, tergantung wilayah, lingkungan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Pada saat India memperoleh kemerdekaan, India mengambil langkah besar untuk menghapus diskriminasi kasta. Konstitusi India secara tegas melarang praktik diskriminasi berdasarkan kasta. Pemerintah juga menerapkan kebijakan reservasi, yaitu penyediaan kuota bagi kelompok yang selama ini kurang beruntung dalam bidang pendidikan, pekerjaan pemerintahan, dan lembaga legislatif. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mereka yang selama berabad-abad mengalami keterbatasan akses. Meski demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan. Ada yang menilai reservasi masih diperlukan untuk mengurangi ketimpangan historis, sementara yang lain mendapatkan sistem tersebut perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Banyak tokoh Dalit percaya bahwa pendidikan adalah cara paling efektif untuk memutus lingkaran kemiskinan. Kini semakin banyak anak-anak dari keluarga Dalit yang berhasil menjadi dokter, insinyur, dosen, hakim, hingga pengusaha. Salah satu contoh paling berpengaruh adalah Ambedkar. Lahir dari keluarga Dalit, ia menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sejak kecil. Namun, melalui pendidikan, ia berhasil meraih gelar di luar negeri dan kemudian menjadi tokoh utama dalam penyusunan konstitusi India. Kisah hidupnya menjadi simbol bahwa pendidikan dapat membuka jalan menuju perubahan, meskipun hambatan sosial masih ada. Apakah diskriminasi masih ada? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Di banyak kota besar, diskriminasi berbasis kasta telah jauh berkurang. Banyak perusahaan modern lebih menilai kemampuan daripada latar belakang sosial. Namun di sebagian wilayah pedesaan, berbagai penelitian masih menunjukkan adanya kasus diskriminasi, konflik, atau kekerasan yang berkaitan dengan identitas kasta. Pemerintah India terus berupaya menegakkan hukum untuk melindungi kelompok rentan. Sementara berbagai organisasi masyarakat juga mendorong kesetaraan yang lebih besar. Dengan kata lain, India sedang berada dalam proses perubahan yang panjang. Kemajuan telah terjadi, tetapi tantangan belum sepenuhnya hilang. Salah satu perubahan terbesar datang dari generasi muda. Melalui pendidikan, internet, media sosial, dan perpindahan penduduk ke kota-kota besar, semakin banyak anak muda yang menjalin pertemanan dan bekerja tanpa terlalu mempersoalkan kasta. Perusahaan teknologi, universitas, dan industri modern juga mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam lingkungan yang sama. Walaupun perubahan ini belum merata di seluruh wilayah India, tren tersebut menunjukkan bahwa identitas seseorang semakin banyak ditentukan oleh kemampuan dan pendidikan, bukan semata-mata oleh asal-usul keluarganya. Kisah kasta terendah di India bukan hanya tentang kemiskinan atau diskriminasi. Ini juga merupakan kisah tentang perubahan sosial yang berlangsung selama puluhan tahun. Dari masyarakat yang dahulu mengalami pembatasan dalam hampir setiap aspek kehidupan, kini semakin banyak yang berhasil menjadi akademisi, pejabat, ilmuwan, dan pengusaha hingga memimpin di berbagai bidang. Namun, sejarah yang panjang tidak bisa dihapus dalam semalam.
Sebagian tantangan masih ada, terutama di wilayah-wilayah yang perubahan sosialnya berjalan lebih lambat. Pelajaran terbesar dari kisah ini mungkin sederhana. Kesempatan yang setara memiliki peran besar dalam mengubah masa depan seseorang. Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang adil semakin terbuka, lebih banyak orang memiliki peluang untuk berkembang tanpa dibatasi oleh latar belakang kelahirannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sistem kasta masih memiliki pengaruh besar di India saat ini? Atau perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.